Selamat, Sistem Master Chef terbuka. Sistem Master Chef legendaris. Apa? Sistem? Kamu bilang apa? Sistem? Kami tidak bilang apa-apa. Kak, jangan-jangan kamu Terbentur sampai bodoh? Tidak berguna. Kenapa bisa seperti ini? Tidak seharusnya seperti ini. Kalau kakakku ada apa-apa, aku tidak akan memaafkan kalian. Pria dewasa jatuh sedikit saja. Apa masalahnya? Kamu. Perlebihan. Setengah jam lagi, tugas pertama akan diberikan. Tunggu saja. Lagi-lagi, kamu dengar tidak? Li Cheng, kamu benar-benar tidak apa-apa? Meskipun dokter bilang tidak ada masalah. Tapi beberapa hari ini jangan berjualan dulu, istirahat yang cukup. Kalau masih naked, ingin akan marah. Baiklah, aku nurut kalian. Kalau begitu aku naik dulu, siapkan buah-buahan. Aku ikut. Ini benar-benar bukan halusinasi, kan? Waktunya sudah tiba, tugas pertama dibagikan offline. Pergi ke pasar malam Jinin, jual 50 porsi nasi goreng telur emas. Selesaikan dan dapatkan senjuta tenau. Klik untuk mengambil resep. 3 juta, itu juga tunai. Peduli apa benar atau tidak akan mengurangi daging. Selamat tuan rumah, dapat resep nasi goreng telur emas. Rasanya benar-benar bertambah banyak informasi. Lagi pula ini pasar malam. Pasti tidak masalah. $60, kakak. Hah? Apa kamu salah tulis? Tidak, harganya segitu. Barang di pasar malam semurah ini, siapa yang mau beli semahal itu? Nasi goreng teller. Asalkan sepadan dengan harganya, pasti ada yang beli. Sudah tahu kamu akan suka. Kakak Ying, kamu terlalu memanjakannya. Tadi kan tidak mau dia ikut. Kalau dia tidak bisa jual, kita sia-sia kerja keras. Kamu ini, bisa berharap yang baik untukku tidak? Ha. Pagi tidak laku, ganti jalur. Cepat lihat, Xie Shao. Nasi goreng telur 60.000 semangkok, dasar kamu pengen uang. Gila kali kamu. Aku hari ini mau tidak baik. Tidak mau berdebat denganmu. Kalau mau makan pesan, kalau tidak mau makan. Jangan ganggu aku berbisnis. Aku mau makan. Nasi goreng telur 60.000 semangkok, anjing saja tidak mau. Xian, kalau kamu masih cari masalah, aku akan laporkan ke Paman Xie. Aku mana carry masalah, yang aku katakan senyo benar. Nasi goreng telur 60.000 semangkok, siapa yang mau beli di pasar malam? Hanya dia yang imut seperti ini. Benar-benar anggap orang bodoh, ya keluarkan harga segitu. Kamu ini, Jangan ribut. Ying, sudah beberapa hari lewat. Rasanya kesegarannya sudah lewat kan? Camel hate. Malam ini bulan indah, bagaimana kalau ikut aku lihat pemandangan malam? Aku tidak sebosan itu. Bawa kursi, cepat datang. Kamu kejam sekali. Bisa laku setipis hantu. Bos, pesan 1. Wah, mahal banget. Enak kok, dijamin worth it. Ya benar, masakannya kakakku enak banget. Gak bakal nyesal beli. gak bakal ketipu. Orang Cina gak bohong. Benar. Oke, pesan 1. Kamu Butaya, 60.000 satu porsi. Nasi goreng telur aja beli. Agak mahal sih. Tapi kalau enak, aku coba ajalah, apalagi dianjurin sama 2 cewek cantik. Hei. Lihat-lihat kamu kayaknya masih pelajar ya? Orang tua cari uang susah, jangan sampai ketipu pedagang licik. Dasar lisik. Keluargamu licik semua. Bilang lagi. Bro, gini deh. Aku berani jual segini harganya. Kalau habis makan kamu rasa nggak enak, aku kembalikan uangmu full. Gimana? Beneran? Wah. Nggak boleh malu di depan cewek cantik. Kalau gitu masaknya harus bener enak ya, aku tuh pilih-pilih. Nggak masalah. Loku.
Wanginya enak banget. Beneran wangi. Ngapain lihat-lihat? Aromanya beneran enak sih. Wah. Rasanya enak banget. Pelan-pelan, nggak ada yang berebut. Aduh, lupa buat temen kos. Pesan satu lagi. Oke, Bukan. 2 porsi. siap. Tunggu sebentar. Kakak, kamu keren banget. Aku kasih tahu ya, di pasar malam pertama ada nasi goreng yang enak banget, bikin nagih. Kalau bohong, aku bayar uang jajanmu 2 bulan. Kamu udah nggak bisa ditolong. Ngapain liatin? Bos, aku pesan 1. Aku juga 1. Oke, Bos, masakin aku 1 porsi. siap. Ya ampun, tekstur dan rasanya. Seumur hidupku, pertama kali makan nasi goreng sena ini. Bro, kalau nggak makan jangan ambil kursi dong. Waduh, gila. Kalian pada gila semua ya? Nasi goreng biasa aja, enak apanya? Menurutku, dia cuma nambahin bumbu yang bikin ketagihan. Jangan asal ngomong, aku beli beberapa porsi loh. Belum dicoba udah nuduh orang nambahin bahan, kamu pasti nggak bakal bisa saingan sama dia. Nyari ribut aja ya? Sengen? Dia pantas? Tahu nggak siapa diriku ini? Ini adalah Shie kedua dari grup Shie. Orang kaya sok jagoan ya? Kalau kamu kaya banget, ngapain kesini? Ayah, Yang bersih tetap bersih. Kalau kamu merasa ada masalah, bisa laporkan ke pihak berwenang. Jangan ganggu pelanggan lain. Oh, satu lagi. Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan dan fitnah, itu bukan pelanggaran kecil. Aku nggak keberatan ke kantor polisi buat ngobrol lebih lanjut. Ayo, beli 1 porsi. Lidahku ini alat deteksi. Ada yang nggak beres, pasti aku tahu. Aku kasih tahu ya, kalau nanti rasanya nggak enak. Atau ada bahan tambahan. Kamu sembah-sembah pun, aku nggak bakal maafin. Aku Xian, orangnya tegas. Nanti aku tunggu lihat kamu nangis. Gimana? Xia Xiao? Gimana? Xia Xiao? Xia Xiao? Nasi gorengnya nggak enak ya? Xia Xiao, jangan bikin kami takut dong. Xia Xiao? Dia kenapa ya, Xia Xiao? Perlu panggil ambulans nggak, Xia Xiao? Xia Xiao? hello? Kamu kenapa sih? Ngapain cengengesan? Lidah alat deteksimu nemu apa? Aku emang nggak suka sama dia, tapi skill masaknya. Sayang banget kalau nggak dimanfaatin. Rasanya biasa aja. Belum nemu bumbu terlarang sih. Enak banget. Lihat deh cara makannya. Dia emang mulutnya tajam tapi hatinya nggak jahat. Kayaknya dia kagum sama masakan kakakmu.
Porsinya dikit banget sih, nggak cukup. Boss, satu lagi. Baik. 2 porsi datang. Aku mau 5 porsi. Baik. Saya APA. Cepat beli. Cepat pergi. Hampir selesai. Selesai. Kak, Kidakaya. Orang-orang itu seperti gila. Kamu lihat wajah Xian tadi? Seperti habis makan 5 kilo pare. Menurutku, kita harus di bagiannya ditambah sesuatu. Misalnya, obat pencahar. Lalu apa bedanya kita dengan Xian? Arden sebaling, Kak, ini kakak pentak sua kita sebulan. Bagaimana kalau besok tambah lagi 100 porsi? Tidak, 200 porsi saja. Nanti kita lihat lagi. Tunggu, sejak kapan kamu bisa masak nasi goreng? Padahal waktu ulang tahunku, masak mie saja gosong. Ehem. Belajar sendiri dari video masak. Kalau kamu bohong, telingamu akan. Pergi sana, mandi dulu, cepat. Selamat, Tuan Rumah. Tugas nasi goreng emas selesai. 3 juta. Benar-benar 3 juta. Kiang R. Haruskah diberitahu adik? Aku punya sistem sekarang. Ini terdengar terlalu aneh. Dia pasti mengira aku gila. Kak, kenapa wajahmu? Kenapa wajahmu begitu pucat? Tidak apa-apa. Kamu juga lelah, tidur lebih awal. Kakak ingin bilang, Dia akan datang besok malam, sepertinya ada proyek besar di perusahaan ayahnya. ada proyek besar. Paman. Ayah Hinging adalah orang terkaya. 3 juta. Di mata mereka, itu hanya uang saku. Halo tuan rumah, silakan persiapkan tugas kedua. Dalam 2 hari, jual 100 mangkok mie seafood dekat kampus. Hadiah, satu villa tepi sungai. Villa. Mie seafood. Rp150.000 semangkok. Mahasiswa di kampus ini, 150.000 semangkok. Ini lebih sulit daripada merampok ban. Tunggu. Sistem memberi saya tugas ini. Pasti ada alasannya. Ini mungkin kesempatanku untuk mengubah nasib. Kakak akhir-akhir ini terlalu lelah. Buka toko sekaligus merawatku. Aku akan coba bantu meringankan bebannya. Sudahlah. Demi villa, aku harus berjuang. Porsinya harus banyak. Setidaknya orang harus tahu ini worth it. Ya, semoga ada yang mau beli. Aku kasih tahu, masakanku kakak itu enak banget. Nasi goreng yang dia masak kemarin, antriannya. Sampai ke jalanan, beneran? Ayo. Aku harus coba, kalau enak aku bantu promosiin. Iya, tapi harganya jangan terlalu mahal. Santai aja, kakakku. Paling ngerti budget kita. Ayo. Oke, ayo.
150, iya, ini. Coba deh, mie seafood. Wanginya enak, tapi agak mahal. Harganya tinggi, rasanya worth gak sih? Ya bener, ini segar banget, bumbunya meresap. Kuahnya juga gurih. Mienya kenyal, setiap helai kayak penuh saus. Worth atau enggak? Cobain aja dulu. Udah habis? Gak lebay, enak beneran. Aku mau tambah satu lagi, aku juga. Kalian biasanya satu mangkok aja gak habis. Kok jadi raksasa? Soalnya belum puas. Beneran enak segitu? Aku mau coba dong. Siap. Bos, 2 mangkok. Sebentar. Aku kan food blogger, lumayan terkenal. Kalau mienya gak kenyal, aku bakal expose. Hah, lu bilang gitu? Mau minta masakan spesial? Dikasih bahan lebih. Ya nanti, cuma mangkok lu yang isinya banyak. Yang lain rugi dong. Enggak lah, aku selalu adil. Aku gak akan curang, santai aja. Beneran? Aku mau lihat. Bisa gak lu tepati janji? Mie seafood lezat sudah siap. Isinya banyak banget. Enak gak sih? Cepetan bilang dong. Mantap, bos, 1 mangkok. Aku juga mau. Ini mie seafood ternak yang pernah ku coba. Cuma jajanan pinggir jalan, rasanya biasa aja kayaknya. Kok rame banget antriannya? Kan mahasiswa, nggak banyak duit, yang penting harganya pas. Banyak yang mau antri. Om, kok asal ngomong sih? Ya nih, 150.000 kan gak murah. Jelas-jelas karena enak. Enak banget sampai segitunya? Sepadan dong. Kelihatannya enak nih. Pesan satu yuk, tapi harus antri dulu di sana. Makanan pinggir jalan kan kotor mending. Jangan asal ngomong, warung kami bersih kok. Aku yang antri aja. Anda siapa sih? Ah, nggak apa-apa. Saya wakil rektor Universitas Ziyang. Ada mahasiswa yang... Kalau mau mengalah, saya kasih tambahan SKS. Bahan-bahan hari ini hampir habis, yang di belakang. Nggak usah antri lagi. Mie apaan sih? Masih dibatasi lagi. Pas ya. Kak Yinging, akhirnya datang juga. Hari ini masak apa? Mie seafood. Kakakku sengaja nyisain bahan buat kamu. Kamu istirahat dulu aja. Aku bantuin. Bang, kamu mau dibantu aku? Atau dibantu Kak Yinging? Kalian berdua aja yang urus. Waduh, kok ragu-ragu sih? Dasar sukanya ngikut orang lain. Udah deh, aku nggak mau jadi lampu latar. Bos, aku mau 2 bungkus. Wah maaf, cuma tinggal 1 porsi terakhir. Kalau gitu, tunggu. Aku kasih 300.000, kamu bagi mie ini. Buat aku, gimana? Ayo. Ya udah, aku datang lagi besok. Bos, 1 porsi. Oke, silakan duduk dulu. Oh, Kalau bisa dapat perhatian darinya, mungkin nggak perlu jualan lagi. Dia siapa sih? Dia pemilik grup perusahaan, katanya lidahnya sangat rewel. Kamu bisa handle nggak? Gak apa-apa, masakanku gak takut sama yang lidahnya rewel. Kakak Xiao Cheng lagi serius. Tetap ganteng aja. Mienya sudah jadi. wangi banget. Enak banget. Enak banget. Waduh, kuahnya juara banget. Pak Sia, pelan-pelan, pelan-pelan waduh. Enak banget. NAK. Hah? Jualan di pinggir jalan gak stabil, gimana kalau jadi kepala koki di hotel bintang 5 saya? Koki hotel bintang 5, gajinya berapa sebulan? Saya bisa kasih 10 juta sebulan. 20 juta juga bisa. Wah, 20 juta banyak banget. Kesempatan emas. Asal tugas selesai, nggak perlu khawatir uang, nggak perlu kerja kantoran. Nggak perlu lihat muka orang juga. Maaf ya, saya sudah terbiasa bebas, nggak cocok jadi kepala koki. Kamu ini nggak ngerti ya. Dilihat oleh Pasia itu kehormatan besar loh. Mas, 20 juta loh, beneran nggak mau? Kesempatan nggak datang 2 kali, jangan nggak tahu diri,
Oke, NAK. Saya tulus menggandengmu. Harap perdenbankan baik-baik. Saya hargai niat baik Anda, tapi saya benar-benar gak akan pergi. Kalau Anda masih mau makan masakan saya, datang saja kapanpun. Ya ampun kamu ini. Ya sudah, kalau kamu punya pilihanmu sendiri. Saya enggak maksa. Nak, boleh minta kontaknya? Oh, itu boleh. Nama saya Li Cheng. Saya scan ya. Enggak mungkin, saya butuh setahun buat jalin hubungan. Baru bisa kenal Pasia. Dia bisa dapat dengan mudah. Udah tutup aja? Iya, mau beliin temen 2 porsi lagi. Maaf ya, hari ini cuma siapin 50 porsi. Besok jam berapa buka lagi? Gimana kalau kita juga tukaran kontak? Iya, mending bikin grup. Kalau mau buka kasih tahu. Kami langsung datang. Kalau bikin grup, nanti tiap hari diawasi. Lebih parah dari kerja Rodi. Saya agak sosial fobia, bikin grup udahlah, besok saya akan jual lagi 50 porsi, mungkin istirahat dulu. Loh, baru jual 100 porsi udah istirahat? Kamu ini terlalu semaunya, istirahat berapa hari, masih jualan di sini? Waktunya belum tentu, lokasinya juga belum tentu. Kamu ini cari uang atau coba-coba hidup? MES, bukan maksud saya. Saya pikir kamu benci uang. Jangan asal bicara, aku punya pertimbanganku sendiri. Kalau tidak, batasi jumlahnya setiap hari. Tidak akan menghabiskan banyak waktu. Kamu punya banyak waktu untuk melakukan halmu sendiri. Meskipun resepnya sudah terukir di otakku. Tapi kalau sembarangan, bagaimana kalau ada tugas baru datang? Ah maaf, aku punya prinsipku sendiri. Berpendirian dan berprinsip. Aku suka, besok aku datang lagi. Sayang sekali, Pak Sia orangnya baik, yang ikut dia. Kurang dari setahun, langsung jadi jutawan. Kakak juga sih, menyanyiakan kesempatan bagus ini. Dasar bodoh, kakakmu ini sudah jadi jutawan sejak lama. Aku kasih tahu ya, akhir-akhir ini kakakmu lagi hoki banget. 2 hari lagi aku ajak kamu beli lotre, pasti menang. Jangan hokamu yang begini, beli kupon undian malah rugi. Sudahlah, kayaknya aku memang gak ditakdirkan untuk kaya mendadak. Kakak juga lebih baik kerja keras saja. Dasar anak kecil, sekarang gak percaya sama kakak. 2 hari lagi bikin kamu kaget. Kamu ketawa apa sih? Ah, gak apa-apa, kamu lapar kan? Aku masakin kamu. Kamu juga terlalu mementingkan pay card reputainment. Terlalu banyak, aku mungkin gak habis. Maaf ya, aku khawatir kamu kelaparan jadi. Jadi disuapin seperti babi ya? Kamu cari masalah ya? Kakinging, aku kasih tahu, semekakani. Ini bukan bahan biasa, ini adalah cinta penuh dari kakakku untukmu. Jangan sampai kamu sia-siakannya. Kemari. Enak banget. Minum air dulu. Gimana? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Gak perlu diubah apa-apa. Pertama kalinya aku makan senang banget. Orangnya cantik, makan pun jadi terasa lebih enak. Iya. Kak Yinging, mau nggak makan selanjutnya? Senang seperti ini. Mau. Kalau gitu, jadi istri kakakku saja, biar bisa seumur hidup. Makan masakan kakakku, senang terus. Boleh enggak? Jangan kakak terus bercanda seperti ini ya. Aku nggak. Tapi, keterampilanmu membuat mie ini, belajar dari mana? Sistem seperti ini, lebih baik dirahasiakan. Aku belajar sendiri, tiba-tiba dapat pencerahan, jadi paham. Alasanmu terlalu mengada-ada, kalau menurutmu begitu. Kalau bicara novel siansia, aku bahkan bisa membuka Meridian Rendu. Aku percaya. Orang yang luar biasa, pasti punya nasib yang luar biasa. Jantungku berdegup kencang, perasaan ini. Menyukai seseorang, memang bikin jadi bodoh, ya? Bos Lee, akhirnya kau datang. Kalian sudah lama menunggu, ya? Sudah setengah jam yang lalu. Ayo mulai kerja. Aku lapar sekali. Baik. Dari kemarin sampai sekarang, aku hanya menunggu masakanmu. Menunggu sampai bunga layu. Baik, sebentar. Akhirnya selesai. Entah kapan hadiahnya akan datang. Selamat, Tuan Rumah telah menyelesaikan tugas. Mendapatkan 1 villa di Tianjin Huashang. Tianjin Huashang. Itu kawasan villa termahal di kota. Semua dokumen sudah siap. Silakan periksa besok di lokasi. Artinya aku tidak hanya jadi jutawan. Aku juga bisa tinggal di kawasan villa terbaik. Seperti mimpi.
Sekarang aku sangat bersemangat. Kak, sudah larut masih belum tidur? Kemari. Besok aku ajak kau tinggal di villa. Dengar tidak? Apa itu? Tinggal di villa. Ini kunci dan sertifikat properti. Terima kasih. Kak, cepat pukul aku. Kenapa? Cepat, pakai tenaga. Aduh. Benar-benar bukan mimpi. Bukankah aku sudah bilang, beli lotre pasti menang. Kak, kau memang hebat. Kak, kau benar-benar kakak kendangku. Mulai sekarang, aku juga orang kaya. Kak, kita jak kakak ingin. Datang, bagaimana? Boleh-boleh saja. Lihat ini, lalu dia taruh itu di atas. Kakak Inging, kau baru saja menangis. Tidak. Kau bertengkar dengan keluarga lagi. Kalau begitu tertekan, lebih baik tinggal di rumah kami beberapa hari. Ah, ini. Tinggallah. Bukankah itu berarti? Ada aku, pria dewasa di sini. Bagaimana jika reputasinya terganggu? Ah, zaman sekarang ini, kalian tidak tinggal sekamar. Mana ada masalah reputasi, legit pula. Kamu mau melihat kakak Inging terus sedih? Rumahnya agak sederhana, harap kamu memaklumi. Maksudmu? Di sini sederhana? Ah, aku tidak masalah. Tapi jika... Kalau kamu membenciku? Ah, tidak ada, aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, aku tidak bisa menjamu dengan baik. Benarkah? Kalau begitu, kita bertiga akan tinggal bersama dengan baik. Saling menyayangi. Hah, Jangan makan. tidak boleh makan malah ingin makan. Ah, kamu ini. Ah, jangan makan. Hati-hati jangan tersedak. Kalau nanti lapar, cari aku, selama aku dan adik ada makanan. Aku akan menyisakan untukmu. Kakak Xiao Cheng baik sekali. Kenapa? Kenapa kamu menipuku? Ibu mulai ribut lagi. Aku harus pulang. Kakak Xiao Cheng, apakah aku masih ada di hatimu? Masih menyukaiku? Tempat tinggal orang kaya memang berbeda. Menurutku, keindahan pemandangan tergantung pada perasaan. Asal bersama orang yang disukai, dimanapun pemandangannya indah. Benar juga. Kakak Kiang Er, waktu kecil kalian hidup sangat susah. Orang tua meninggal muda, hanya bisa tinggal sementara di rumah paman. Pahit manisnya kehidupan, harus dicicipi semuanya. Paman sudah susah payah membiayai aku sampai lulus SMA. Sekarang aku hanya berharap, ia akan bisa. Lulus kuliah dengan baik, memiliki masa depan yang cerah. Jangan seperti aku. Belajar komputer otodidak, masuk perusahaan besar. Tetap saja karena masalah ijazah, diperlakukan berbeda. Sedih sekali, tidak menyangka setelah pergi mengalami banyak kesulitan. Semuanya akan membaik, kita berusaha bersama. Ah, apakah dia sedang mengungkapkan perasaan padaku? Lumayan, disukai oleh sang dewi yang kuidamkan, itu bagus. Tapi, dia adalah putri perusahaan Fu11. Lahir dengan kemewahan. Sementara aku, bahkan tidak pernah kuliah. Aku akan berusaha, Kiang Er juga. Akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan. Kenapa dia begitu dingin?
Apa aku tidak cukup baik? Kalau dia tahu aku adalah gadis kecil tetangga dulu, pasti akan berbeda. Kamu masih ingat masa kecil dulu? Sebagian besar masih ingat. Kamu masih ingat waktu kecil? Aduh, Kiang R. Aku belum selesai bicara. pelahan, sakit. Kenapa bisa ceroboh seperti ini? Aku belum terbiasa tinggal di rumah sebesar ini. Sakit. Kalau kamu masih tidak bisa diam, aku tidak peduli lagi. Jangan dong, kan kamu kakakku. Orang lain tidak peduli, kamu harus peduli. Sudah. Mau aku bikin surat izin? Ah, tidak perlu, aku bisa. Dulu waktu tinggal di rumah kecil dan sering disusahin tante. Rasanya biasa saja, sekarang malah merasa kosong. Rindu orang tua. Hmm. Tenang, orang tua pasti senang lihat kita sekarang hidup enak. Pasti sangat bahagia. Dan aku akan buat hidup semakin baik. Aku juga akan berusaha. Kakak, kapan kamu mau menikah? Nikah itu penting loh. Kakak Inging juga bagus tuh. Jangan selalu bercanda seperti ini. Nanti dia serius. Hah? Takut aku? Apa maksudnya dia serius? Apa dia benci aku? Tidak mungkin. Seharusnya dia tidak benci aku. Apa dia benar-benar tidak sadar? Atau sudah suka sama orang lain? Iya, dadah. Ham. Dadah. Inging, kenapa mukamu pucat? Ada. Yenging. Panas sekali. Bu, aku anak baik. Aku akan nurut. Kakak Xiao Cheng, jangan pergi. Jangan sampai memanfaatkan situasi orang. Kakak apa? Kakak Xiao Cheng, jangan pergi. Apakah dia cinta pertamanya? Aku hanya memegang tangannya. Tidur semalaman. Kamu sudah bangun. Maaf, apakah tanganmu kesemutan? Ah, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kepalamu masih panas? Sudah jauh lebih baik, cuma agak haus. Aku ambilkan air untukmu. Dia menemaniku sepanjang pagi. Ini, minum dulu. Kamu lapar kan? Aku akan buatkan makanan. Hang. Cantik sekali. Memandangi orang terus begini, nggak baik kan? Cantik banget.
Sudah, Ah, kamu baik sekali. aku dengar kamu bilang dalam mimpi, suruh kakak jangan pergi. Itu mantan pacarmu? Aku lihat ekspresimu kesakitan, aku ingin membantumu. Aku belum pernah pacaran. Mana ada mantan pacar? Masa belum pernah pacaran? Aku senang apa sih? Walaupun belum pernah pacaran. Gak berarti kita cocok. Tadi senyumnya apa maksudnya ya? Senang karena aku belum pernah pacaran? Kalau begitu, berarti dia suka padaku. Kalau dia benar-benar mantan pacarku, kamu mau gimana? Aku. Jangan-jangan kamu mau jadi pacar sekarangku, pakai taktik provokasi. Ini dia balik lagi. Itu belum terpikirkan. Coba dipikir-pikir. Aku? Apa? Walaupun aku nggak punya cinta pertama, tapi bisa punya pacar sekarang. Kamu benar-benar bisa? Saya udah kuat ya? Iya. Bisa-bisanya belajar buat nggak pulang. Aku udah di Tianjin Huashang. Cepat kasih tahu lokasinya. Ah, ada aku di sini. Ayah, Kamu kan kakaknya Li Qiao, Li Cheng. Li Qiao anak yang baik tapi kamu... ayah, Sewa rumah besar begini kuma buatan jijur anak perempuanku? kok bisa bilang gitu sih? Emangnya gimana? Dia kuma anak miskin jualan di pinggir jalan. Bisa beli Tianjin Huashang? Jangan bercanda. Dia menang undian, makanya tinggal di sini. Cuma orang bodoh kayak kamu yang percaya. Main-main udah cukup, pulang sama aku. Aku nggak mau pulang. Kalian berdua, ngasih apa sih ke anakku? Buat bikin dia tergila-gila. Keren. Ying sekarang udah dewasa. Dia punya suka dan gak suka sendiri, bisa nentuin sendiri. Gak ada yang bisa ngatur. Lagi pula, ini rumahku. Kalau Ying gak mau, gak ada yang boleh maksa. Kamu. Kamu tahu nggak? Banyak anak miskin yang ngincar anak orang kaya kayak kamu. Mereka biasa cuci otak cewek-cewek kayak kamu. Bikin kamu tergantung sama mereka, akhirnya nangis-nangis minta nikah. Dia dapetin tujuan mereka. Ayah, aku udah gede. Aku bisa nentuin sendiri. Li Cheng itu orang yang sangat mampu. Bukan kayak yang ayah bilang. Lagi pula kita. Aku cuma mau refreshing. Kenapa nggak boleh? Refreshing boleh, tapi buat refreshing. Perlu tinggal di villa gede gini? Ini beli, bukan sewa. Kamu tahu nggak, yang tinggal di sini orang kaya semua. Dia mungkin nggak? Dulu aku emang gak ngerti, tapi sekarang aku punya rencana sendiri. Aku bakal makin sukses. Oke, anggap aja ini beli, tapi biaya selanjutnya. Koki yang udah berpuluh tahun pengalaman aja belum tentu bisa. Tuan Li, Porsche yang Anda beli udah diparkir. Oke, terima kasih. Sama-sama, urusan kecil kayak gini. Serahkan aja ke aku. Oke. Kamu adalah kepala rumah tangga di sini, benar? Dia adalah ayahku. Rumah ini, benar-benar dibeli oleh Li Cheng? Semua prosedur rumah ini, aku yang urus sendiri. Bagaimana mungkin? Apa dia benar-benar dapat rezeki nomplok? Cari Rea, nanti kita semua jadi satu keluarga. Kalau ada kesalahpahaman, kita bicarakan baik-baik. Aku masih ada urusan. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau masih tidak percaya, aku bisa memperlihatkan dokumennya. Tadi, aku terlalu gegabah dan salah paham. Sepertinya, dia tidak sesulit yang dibayangkan. Ah, Paman, kalau sudah datang. Bagaimana kalau mencoba masakanku? Lalu, Paman juga bisa duduk santai. Berbincang dengan Ying. Makan pelan-pelan ya, aku ambil air dulu. Baik. Enak sekali ya. Setiap seafood mempertahankan rasa segarnya. Kuahnya kental dan gurih. Setiap helai mie menyerap kuah dengan sempurna. Lawang, tambah satu porsi lagi. Ayah, ini bukan rumah kita. Master Wang tidak ada di sini. Malu deh, enak banget sampai tidak tahan. Aha,
Sebentar. Jarang lihat Yinging lahap seperti ini. Jangan-jangan koki di rumah masaknya tidak enak, jadi... Tidak mungkin. Paisanya makin masakin Chef Wang. Masakan mereka enak-enak, tapi sekarang... Dibandingkan Xiao Li, jauh sekali. Kalau Ibu Yinging masih ada, apa yang akan dia lakukan? Kalau dulu aku lebih berani, bertahan sampai akhir. Ibu Yinging tidak akan meninggal dalam kesedihan. Hubunganku dengan Yinging tidak akan sedalam ini jaraknya. Di rumah, melihatnya tersenyum saja sulit, tapi sekarang... Kamu tinggal di rumah orang, makan gratis tidak baik. Mau beli apa saja, beli saja. Ayah setuju aku tinggal di sini? Asal aman dan membuatmu bahagia, aku dukung. Mienya sudah siap? Bocah kurang ajar. Aku cuma punya satu anak perempuan, kalau kamu berani menyakitinya, akan kuberi pelajaran. Tenang saja Paman, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Ya, aku pergi dulu. Paman itu keras di mulut tapi lembut di hati. Sebenarnya dia orang baik. Aku tahu. Hanya saja. Sudahlah. Pelan-pelan saja. Ya, Wah, Paman Ren. Apa yang Paman lakukan di sini? Oh, kamu. Bagus sekali. Yinging, dia sedang sibuk apa kira-kira ini? Dia selalu tidak mengangkat telepon. Kamu ada perlu dengannya? Tidak ada apa-apa, cuma ingin mengajaknya makan. Oh ya. Paman tahu tidak? Yinging akhir-akhir ini dekat dengan kakaknya Li Qiao. Sangat dekat. Orang itu, wajahnya. Bahkan tidak secantik anjing ini. Lihat, matanya licik. Sekilas sudah terlihat tidak baik, hanya pandai merayu. Membuat Yinging terbiwai. Kamu bahkan tahu ini? Tentu saja. Aku sudah menasihati Yinging berkali-kali. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Paman, kalau terus begini, dia benar-benar akan dirugikan. Paman Ren terkenal sangat menyayangi anak perempuannya. Li Cheng, kamu selesai. Menurutku Li Cheng orangnya baik. Jika Yinging benar-benar bisa bersamanya, itu lebih baik daripada selalu bersama anak orang kaya yang pengangguran. Dengan uang itu, lebih baik kamu pikirkan bisnis keluarga sendiri. Paman Ren. Pengaguran? Sepertinya itu kamu. Pengaguran? Hei ya, itu aku. Pergi sana. memikirkan Paman Ren. Aku juga tidak ingin bersikap dingin padanya. Tapi begitu mengingat ibuku. Semuanya harus melihat ke depan. Tapi yang sudah pergi biarlah pergi. Yang penting hargai orang yang ada di depan sekarang. Ya, Kelihatannya sudah lama. Ini pemberian ibumu untukmu? ini satu-satunya yang dia tinggalkan untukku. Waktu kecil, ibuku sering sakit. Kalau minum alkohol suka melempar barang. Dan selalu bilang ayah adalah pria tak setia. Kok rasanya sangat familiar ya? Sudahlah, lebih baik tidak usah dibicarakan lagi. Bagaimanapun takdir memperlakukanmu, selama kita tidak membicarakannya. Begitu rasa sakit tidak akan menyusulmu. Ya, Adik Xiao Qiu, bagaimanapun takdir memperlakukanmu, kita harus terus berlari ke depan. Rasa sakit tidak akan menyusulmu. 10 detik lagi, kamu masih ingat. Mereka sudah habis. Yinging, aku ada urusan, tunggu sebentar. Menuju distrik bisnis mewah Chuangxi. Menjual 3.000 porsi raw jamu, setiap porsi 70 yuan. Waktu terbatas 1 minggu. 3.000 porsi, masih waktu terbatas. Jika berhasil, dapatkan 51% saham grup Dewa Kuliner. Grup Dewa Kuliner, yang bernilai pasar 60 miliar. Pemimpin industri kuliner, grup Dewa Kuliner. Benar, pemimpin industri kuliner, grup Dewa Kuliner. Kamu masih bisa bicara denganku. Diam lagi. Aduh. Ngomong-ngomong, perusahaan lamaku adalah anak perusahaan Dewa Kuliner. Takdir bermain-main. Ya, bagaimanapun juga. Aku akan bekerja keras.
Hihi. Berhenti, tahu ini tempat apa, sembarangan masuk. Ini rumahku, aku tidak bisa masuk? Rumahnya? Kamu tidak lihat diri sendiri di kencingmu. Kamu ini apa, sok-sokan? Kamu bisa tinggal di villa semewah ini? Bro, jangan nilai orang dari penampilan. Aku mungkin sederhana, tapi bukan berarti miskin. Ini masalah sederhana? Aduh, lihat. Ini apa sih? Humph. Besar sekali. Kamu jualan papi ya? Ah, sok kayak apa? Kamu baru datang ya? Aku lihat pagi ini. Bukan giliranmu jaga. Siapapun yang jaga, hari ini aku jaga, kamu tidak bisa masuk. Baik, baik, baik. Wajahmu besar sekali ya. Cepat pergi, jangan menghalangi, minggir. Kamu ngapain? Kalau kamu lakukan ini, konsekuensinya serius. Aku ingatkan kamu. Kamu tidak mau dihormati, mau dihukum ya. Pernah lihat tinju sebesar ini? Mau aku hentikan? Manager. Kamu datang. Tukang jual daging babi ini, bilang dia pemilik apartemen sini. Gue lihat dia gak punya bukti sama sekali. Lu kan gak pernah minta gue tunjukin dokumen apa-apa. Tadi gue baik hati, suruh dia mindahin becaknya. Supaya gak ngalangin jalan, dia malah mau gebuk gue. Lu tahu gak, dia pakai tinju segede gitu ngejar gue. Waduh, kirain lu imut, ternyata. Imut-imut kejam ya. Manajer Chen, lu harus belain gue nih. Buku pedoman karyawan kok dianggap angin lalu. Maaf Pak Lee, dia baru pertama kali kerja. Sungguh minta maaf. Minta maaf doang bisa selesai. Maaf, saya langsung pecat dia. Maaf Pak Lee, dia beneran pemilik apartemen. Ngapain gue bohongin lu? Gak mungkin lah, beneran gak bohong? Gak segitunya juga, Manajer Chen. Jangan pikat saya, di rumah ada ibu 80 tahun. Anak 8 tahun, ibu saya kena gagal ginjal. Paman saya kena prostatitis. Tante ninggalin 3 anak, jangan pecat saya. Manager Lee. Saya salah, saya benar-benar tahu salah. Maafin saya ya, yang besar Jangan ingat kesalahan yang kesel. Bolehkah kali ini dibolehin? Pokoknya saya salah. Saya salah. Kalau cuma masalah skill, mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kamu jelas-jelas bukan. Orang berakhlak seperti ini. Jangan dibiarkan kerja di posisi pelayanan. Ingat kata-kata saya. Siap. Siap, paham. Minggir. Ngapain masih berdiri di sini? Cepat bersihin barang. Pergi sana. Muda-muda udah tinggal di rumah mewah. Gigolo yang numpang hidup sama sugar mama, jijik. Li Cheng. Gak mungkin lah. Dengan status dia, mustahil mungkul di kompleks ini. Ya udah, gak apa-apa gue yang bayarin. Tapi serius, abang gue mikirnya gimana sih? Bro Jamo kok gak jualan dekat kampus? Malah mau buka di pusat perbelanjaan mewah. Emangnya orang sana bakal minat? Kalau gak laku, bukannya percuma saja. Lu gak usah khawatir, masaknya abang lu kan enak banget. Di mana aja pasti bakal laris. Jangan-jangan lu ada filter buat abang gue? Mana mungkin. Aku cuma ngomong jujur aja. Nah, lo bilang, artis cowok ganteng yang lagi viral itu. Yang namanya Sun itu ganteng? Atau kakakku yang lebih ganteng? Tentu aja kakakmu lebih ganteng. Waduh, lihat tuh, sekarang gak jadi kakak ipar aku. Gak masuk akal. Kalau lo masih ngomong sembarangan, aku nggak mau ngomong lagi sama lo. Padahal seneng banget tuh, cewek emang suka nggak jujur. Cepet cerita, lo suka dari kapan? Aku janji nggak bakal bocorin. Dari dulu banget, waktu aku masih kecil. Kakakmu kasih aku bakpao, sampai aku tersedak. Wah, daya tarik kakakmu emang besar banget ya. Sini. Kalian ngomongin apa? Ayo makan. Kelihatannya enak banget. Pelan-pelan, gak ada yang berebut. Panas. Ini, jangan ikuti dia, hati-hati makannya. Oke. Aku mau makan roti kukus dengan tenang, nggak mau lihat kalian mesra-mesraan. Enak. Ada yang perlu diperbaiki?
Nggak usah diubah, udah sempurna 100%. Tapi, masakanmu kok selalu enak banget ya? Aku kasih lagi 1. Aku juga mau, Kak. Tunggu ya. Tapi, kok lo bisa bikin rojamo seenak ini? Kali ini mau jual berapa? Aku tebak. Paling nggak 30.000. Salah, 70.000. APA? 70.000? 2 kali sebelumnya harganya emang agak mahal, tapi rasanya worth it. Kalau orang lain emang aneh, tapi kalau kakakku sih nggak aneh. Kemampuan masakmu emang top. Sebenarnya, 70.000 itu. Buat orang kaya MAH cuma recehan aja. Pasti dong, aku pakai daging babi kualitas terbaik. Ditambah saus rahasia aku, dan lihat tuh, prosesnya juga ribet. Pasti worth it lah. Nggak usah khawatir, nanti aku ajak beberapa teman. Buat dukung lo. Oke boleh. Teman-temanku juga pada nanya. Kapan lo buka lapak lagi? Kalau udah fix, jangan lupa kasih tau lokasinya. Oke siap. Terakhir, 1 orang 1 ya. Makan terlalu banyak bisa bikin kekenyangan. Stop. Musu bertemu di jalan sempit. Benar-benar kamu ya Li Cheng. Aku ada urusan dulu ya. Loh muncul di tempat ini jam segini. Jangan-jangan kamu tinggal di sini? Aku memang tinggal di sini, ada masalah? Wah cuma jualan di pinggir jalan, dapat recehan doang. Kamu sanggup beli rumah di sini? Jangan kamu manfaatin hubungan sama ingin. Jadi gigolo ya? Imajinasinya kaya banget, ngomong ngalor ngidul. Iya. Hari ini kalau nggak jelasin, jangan harap pergi. Aku gak wajib kasih tahu kamu, jangan sok jago. Sok gaya anak orang kaya, minggir. Nggak nganggap aku sama sekali ya. Lokasinya lumayan bagus, bisa hindari banyak masalah. Rojamo level dewa, baru buka ya? Dulu belum pernah lihat. Wanginya enak, yuk coba lihat. Rojamo paling enak, coba beli 1. Wah 70.000 1. Bos nggak salah tulis ya? Enggak salah kok, segini harganya, aku pakai. Daging babi kualitas premium dan tepung terbaik. Beneran worth it kok. Emang seberapa enak sih? Orang yang tinggal di sini. Walaupun punya uang tapi kan nggak bodoh, yuk pergi. Lapar banget pun nggak mau jadi orang yang ditipu. Roti panggang fresh, saus rahasia, coba beli 1. Nggak tahu bisa selesai tugas tepat waktu nggak ya? Siapa sih suaranya familiar banget, ternyata. Si mahasiswa diploma Li Cheng. Suming. Lulusan diploma biasa, bisa dapat kerjaan bagus apa? Nggak lama lagi kamu pasti balik merengek ke aku. Nggak nyangka setelah keluar dari perusahaan, hidupmu sengsara di sini. Jualan di pinggir jalan, santai aku baik, asal kamu berlutut. Aku bisa kasih kamu kerja jadi OB di perusahaan. Gak usah repot, hidupku baik-baik aja. Kalau kamu suka berlutut, silahkan. Sok keras kepala. Masa teman sekantor dulu, kasih aku 2. Nanti aku promosiin di kantor. Aku traktir. Kalau minta tolong, tunjukkan sikap yang baik dong. Mimpi kali kau. Orang tak tahu malu seperti kau. Harus dapat balasan. Kau tunggu saja. Dengan pola pikirmu, kalau bisa laku, aku mau jadi cucumu. Bos Li, akhirnya ketemu juga. Pedagang kaki 5 kok disebut bos. Hari ini seperti biasa, cuma jual 1 menu. Wajahmu familiar, kamu itu food blogger ya? Si blogger itu. Ayo, Aku fansmu, foto bareng yuk. boleh banget. Aku mau rujamo. Jangan beli, 70.000 1, enak apa enggak? Kamu sudah coba? Belum, dulu dia bawahan aku. Koki setengah jalan, mana mungkin enak. Setengah jalan? Koki Li, masakanmu enak banget. Ternyata baru belajar. Wali. Itu bakat alami. Kalau dari dulu belajar, sekarang pasti. Sudah jadi koki terkenal. Masa sih? Dia cuma orang miskin biasa. Miss Seafood Bos Li itu juaranya. Kamu enggak ngerti nikmatin. Aku mau cingkwe rujamo. Wanginya enak, kayaknya enak. Iya juga ya. Bikin pengen beli, suka banget sama. Roti panggang sejeni. Ini enggak usah dibungkus, dimakan di sini. Oke SIP. Wah enak banget. Dagingnya pas, bumbunya meresap. Memang food blogger, pura-puranya Maya Kinkin.
Menurutku beneran enak sih. Kalau mau makan silakan, aku enggak mau jadi korban. Ini pesananmu. Temanku ngidam makananmu dari dulu. Aku kabarin dia, nanti habis kuliah kita datang. Oke, terima kasih. Bos, aku mau satu, mau coba. Oke, Itu pasti orang suruhan yang beli bodoh. Peduli apa suruhan atau enggak, rasanya enggak bohong. Aku juga mau satu. Bos, aku mau 2. Bodoh si Miwa. Enak beneran enak. Aku pertama kali makan roh jamu yang enak banget. Aku juga. Kalau berani bohong, aku gak bakal diam. Bos, kasih aku 1. Gimana? Aku gak bohong kan? Bos, enak. Kasih 3 lagi. Oke. 90.000 worth it banget. Gak nyangka, anak ini bisa ngajak banyak orang jadi tukang tipu. Ini punyamu. Gakpol Byron dia sambang. Antriannya kepanjangan, tanganku udah. Kayak mau keluar api. Siapa yang jazanin kamu jualan di sini? Cepat pergi, jangan antri lagi. Kamu siapa? Aku petugas gedung sini. Cepat pergi, jangan maksa aku kasar. Langsung ancam orang aja. Makanan sekitar sini mahal tapi nggak enak. Kenapa nggak boleh jualan? Lajukila. Tempat ini sudetan, nggak ganggu siapa-siapa. Rujian mau enak apanya? Pasti ada bahan bikin ketagihan. Semua harus ada bukti. Kamu punya? Orang ini waktu di perusahaan kami kelakuannya udah jelek. Jangan Byron dia merugikan orang lain di sini. Suming, jangan keterlaluan. Aku keterlaluan emang kenapa? Berani lawan aku? Kamu berani? Kamu berani? Dari wajah aja udah kelihatan jahat. Cepat tutup lapak dan pergi dari sini, atau jangan salahkan aku. Kontrakku sah dan sesuai aturan. Kamu mau langgar kontrak? Gak berguna, kayaknya harus minta. Manajer Liu turun tangan. Halo, Manajer Liu, ada masalah di sini. Tolong datang sebentar. Manajer Liu. Supervisor Su, emang gak pernah datang kalau gak ada masalah. Masalah kecil, serahkan ke aku. Prosedur sesuai, tapi bukan berarti operasionalnya gak masalah. Antrian panjangmu. Ganggu jalanan. Laju pila. Sampah dari banyak orang ini, siapa yang bersihin? Jangan bikin susah orang lain, lebih baik pulang. Ke tempat kamu. Semua orang? Cuma kalian berempat. Bersatu buat balas dendam pakai jabatan. Suming. Kamu tetap licik, teman-temanmu juga sama jahatnya. Anak ini beneran bisa bikin orang marah. Kalau dia pergi, gak bakal bisa makan enak lagi. Ya. Boss Lee. Sulit sekali menemukanmu, Tuan Xia. Kenapa dia datang? Dandanannya memang mewah. Tapi bisa kenal dengan Li Cheng. Pasti bukan orang penting, Boss Lee. Kenapa kamu berjualan di sini? Kamu bisa bilang padaku. Aku akan aturkan tempat terbaik untukmu. Tempat ini sudah cukup bagus, cukup rendah hati. Hanya saja ada beberapa orang yang ingin mengusirku. Siapa yang tidak tahu diri berani mengusirmu? Dengan keahlianmu, berjualan di sini saja sudah merendahkan bakatmu. Itu manajer properti, Liu. Cuma bikin ada tangan saja sudah cukup. Jangan pikir pakai baju bagus bisa mempermalukan orang lain. Tuan Xia bercanda, Tuan Xia. APA dia. Seluruh kawasan komersial ini miliknya. Kau mau cari mati, aku tidak mau. Bos besar seperti ini. Mana mungkin kino Li Cheng? Bicaranya begitu sombong, pasti sehari-hari suka semena-mena. Ini namanya bercanda. Dan kalian, berani mengusir tamu istimewaku? Dengar baik-baik, cepat minta maaf, atau kalian semua pergi. Maaf, Tuan Jangan Marapada orang Castle seperti kami. Mulai sekarang, kamu mau berjualan berapa lama pun boleh. Jangka. Selama Bos Lee berjualan di sini, kalian harus melayaninya dengan baik sepanjang hari, jangan sampai mengecewakannya. Tenang, kami akan melayani Bos Lee. Seperti istimewa. Tidak usah, aku tidak terbiasa. Tapi ada orang yang mengganggu, harus segera pergi. Kamu dari mana? Cepat pergi. Terima kasih. Bos Lee, ini tidak ada artinya. Aku mau pesan. 200 rujamo. 200 biji? Ternyata pesanan besar. Juga bisa jadi masalah. Kenapa? Ada kesulitan, atau bahannya kurang? Tidak, aku sudah siapkan semuanya. Hanya saja, angganku terlalu lambat, takut membuang waktumu. Suruh si Zirang menanggi di sini. Kita sibuk kerja dulu. Bos Lee, pelan-pelan saja. Aku akan menunggu untuk mencicipi karyamu yang baru. Baru beberapa hari, sudah harus kerja keras lagi. Tapi untungnya, ini untuk diri sendiri. Ini belum lawan saja, sudah pesan 200. Kalau sampai giliran kita, habis gimana?
Lebih baik antre dulu baru nonton. Tapi kita akan datang untuk cari masalah? Kamu cari masalah, aku tidak bisa makan masakannya? Bisa makan dulu baru cari-cari kesalahan. Kenali dirimu dan lawanmu, barulah bisa menang dalam setiap pertempuran. Ayo, kalau benar-benar dimakan, pasti akan lupa semuanya. Apa aja menang dalam CDI pertempuran? Kalian ngapain di sini sembunyi-sembunyi? Silakan lagi. Iya, nanti malam kami datang lagi. Nganggur saja, cuma bisa cari masalah dengan kakakku, ya? Aduh, Hari ini aku harus memberimu pelajaran. pria baik tidak melawan wanita, jangan keterlaluan. Kami datang untuk beli Rojamo, atas dasar apa kau mau memberi pelajaran? Rujamo APA? Anak orang kaya kamu. Mau makan Rujamo? Hari ini aku harus makan, tidak hanya makan. Aku juga akan analisis seberapa tidak enaknya. Lebih baik mereka tidak usah beli. Kamu sudah coba, langsung bilang tidak enak. Aku makan atau tidak, tetap tidak enak. Tidak enak, tidak enak. Kamu jelek, makanannya tidak enak. Jangan terlalu keras, kalau mereka tidak mau jual ke kita, gimana? Dia berdiri. Kakak, lihat ya. Babi itu berdiri. Abaikan saja, dia cuma anak kecil. Ada IDE. Agar aku tidak bicara sembarangan, caranya gampang. Puakan aku satu sekarang, aku janji akan jujur. Tidak akan melebih-lebihkan. Mulut ada di kamu, mau bilang apa terserah. Lagi pula itu bukan fakta, kebenaran ada di hati orang. Dengar tidak? Kebenaran ada di hati orang. Hehe, aku punya banyak kenalan. Kalau kamu buat aku senang makan, bukan cuma 200 porsi. 300 porsi pun bisa aku jual. Kamu. Kamu tidak takut aku menyebar rumor? Bicara panjang lebar, cuma mau nyerobot beli Rujamo. Mana mungkin, aku. Aku tidak peduli, selama kamu tidak membuktikan sendiri, berarti tidak enak. Tidak enak. Banyak yang antri, tidak perlu kamu buktikan dengan mulut. Apa terlalu kelihatan? Memang kelihatan. Halo bos, aku mewakili bos ya. Oh, semuanya, bos ini sudah pesan. 200 porsi Rojamo, yang di belakang. Kalau ada urusan, jangan antri dulu. Bos, tinggalkan nomor telepon, kalau sudah siap hubungi kami. Aku juga mau, aku juga mau. Tambahkan aku akan beritahu kalian. Aku juga scan cepat. Sana. Bang, meski sudah dapat giliran, tetap tidak jual ke dia. Sebenarnya Xian tidak jahat. Cuma terlalu dimanja di rumah, jadi banyak kebiasaan buruk. Mungkin Yinging tidak salah. Ah, dia bilang apa? Halo. Kamu masih mau makan Rujamo? Ada. Tolonglah. Nih, bos Ye setuju kamu boleh nyerobot. Tapi cuma sekali ini ya, habis makan langsung pergi. Dia ternyata sama sekali tidak mempermasalahkan. Kalau bukan karena ulahnya, aku tidak bisa membuka sistem. Anggap saja seri. Ternyata ini. Person menerima kebaikan orang? Proporsi lemak dan dagingnya pas banget. Saus ini, aftertaste-nya luar biasa. Lihatlah wangi dagingnya. Kulitnya juga, kulitnya sempurna, renyah kimasan. Enak banget. Kasih aku gigit dong. Enggak, kasih aku sedikit. Ini yang bos Li buat khusus buat aku. Kalian mau makan antri sendiri sana antri. Yang makan Rujamo di sini, enak banget sedunia. Lihatlah kelakuan tidak karuan itu. Untung ketemu orang baik seperti kamu. Kalau mau menaklukkan hati seseorang, pertama-tama taklukkan perutnya. Kalau begitu, kamu harusnya punya selir banyak dong. Ngawur. Kerja sana. Bos cepat dikit. Ya nih, aku masih harus jemput anak. Iya dong? Kalau sampai gelap belum dapat giliran, aku bakal ribut. Aku usahakan cepat ya. Nih, Memotong roti kelihatannya mudah, tapi kalau 400 biji sekaligus. Bikin mati. Lihat tanganku, kayak mau mati. sekarang tahu kan, enaknya sekolah? Sekolah enak, tapi lebih enak lagi kalau bisa nemenin kamu. Jangan ada pikiran macam-macam begitu. Sekali-sekali bantu boleh, tapi tetap harus fokus belajar.
Dengan gak? Aduh. Gak apa-apa, aku masih muda. Tangan cepat sembuh. Ya. Manfaatkan masa muda untuk berjuang keras. Agar masa depan cerah. Kakakku orang paling hebat, asal mau berusaha. Apapun bisa dicapai. Untuk masa depan kita, memberimu hidup yang indah. Aku siap keras. Aku juga akan berusaha menjadi yang terbaik di industri ini. Tidak akan mengecewakan kakak. Aku tunggu hasilnya ya. Yinging, istirahatlah dulu. Tidak perlu datang segini pagi bersamaku. Lagi pula beberapa hari ini tidak ada acara, mending bantu lebih awal. Wah, Bos Lee, akhirnya kamu datang. Kami menunggu sampai bunga layu, jangan nyerobot antrian. Padahal aku yang datang lebih dulu. Tenang semuanya, aku bersih-bersih dulu. 10 menit lagi mulai kerja ya. Wah, cocok sekali kalian berdua. Bos Lee tidak hanya punya adik cantik, pacarnya juga. Sangat cantik. Pacar? Kenapa? Kalian berdua terlihat sangat cocok, bukan pasangan? Kami, Sebenarnya, Tidak, kita datang tepat waktu. Kok masih banyak orang? memang semua sangat antusias, tapi tenang saja. Bahan makanan hari ini cukup untuk semua. Aku sudah ngebanget dari kemarin, terima kasih ya. apa yang tadi tidak sempat dia selesaikan? Mau. Jelaskan hubungan kita? Gadis sempurna seperti Yinging. Andai dia benar-benar pacarku. Bos Lee, air dan kipas angin sudah siap. Ada yang kurang? Silakan perintahkan. Ah tidak, terima kasih sudah bekerja keras. Sama-sama, tidak apa-apa kok. Minum dulu dan istirahat sebentar. Ah. Baik. Sudah lama sekali. Aku tidak melihat Yinging sebahagia ini. Sangat mesra. Apakah ini pacar Nona? Yinging, keterampilanmu semakin mahir. Senang bisa membantumu. Pas. Ah. Pesan satu jamu. Baik. Paman Liu, kenapa kamu di sini? Kebetulan lewat saja. Ah, Ayah, ini untuk ayahmu. Ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Lebih baik diungkapkan. ayah. Yinging, kamu. Kalau mau makan, kenapa tidak datang sendiri? Aku tadi. Baru lewat. Paman Liu sudah memberitahuku. Kamu sengaja datang untuk menemuiku? Secara logika, kamu sudah dewasa. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Lajapila. Aku sudah terlalu banyak berhutang pada kalian berdua. Beberapa luka yang sudah terbentuk tidak bisa dengan mudah dihapus. Tapi jika itu aku dihadapkan pada keluarga dan pasangan, tanpa perlu memilih, aku mungkin tidak akan membuat pilihan yang berani. Dulu karena ketakutanmu, ibu selalu bicara sendiri. Terkadang dingin, terkadang hangat padaku. Saat itu aku sangat membencimu. Aku berpikir, mengapa keluarga orang lain bahagia dan harmonis? Sementara aku hancur berantakan sampai bertemu dengannya. Maksud Meliceng? Dia kakak tetangga. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Maaf. Ini salahku. Aku mengerti kesulitanmu dalam keluarga. Tapi, syukurlah sekarang aku sudah memaafkan. Kakak Xiao Cheng benar. Tidak ada orang yang sempurna. Setiap orang punya saat-saat takutnya. Aku juga begitu. Kita tidak bisa terperangkap di masa lalu hanya dengan melihat ke depan. Kita bisa hidup bahagia. Sudah bertahun-tahun. Ini pertama kalinya Yinging dekat denganku. Ternyata karena nasihat anak itu. Benar-benar anak perempuan besar tidak bisa ditahan. Rou Jiamo ini enak juga. Tenang saja. Aku akan menjadi ayah yang baik. Bagaimana? Lumayan. Nah, sekarang juga tidak banyak orang. Ikut aku sebentar. Aku? Hang. Ekspresimu serius banget.
Jangan-jangan ada masalah? Aku tanya kamu. Kamu sama Inging. Sebenarnya ada perasaan apa? Hah? Kami tentu saja teman. Sesederhana itu. Sebenarnya aku sangat menyukainya, cuma aku belum percaya diri. Memberikan yang terbaik untuknya, tapi aku janji. Aku tidak melakukan hal yang melampaui batas. Apa yang kamu katakan benar? Tidak ada dusta sama sekali? Iya, benar. Kok tiba-tiba bahas ini? Jangan-jangan. Mau menghalangi aku dan Ying terlalu dekat? Saling suka itu bagus. Untung bukan cuma Ying yang suka. Wajahnya tampan, badannya juga kekar. Yang penting masakannya enak, cucu-cucuku nanti beruntung. Paman, sebenarnya mau bilang apa sih? Kamu suka anak laki-laki atau perempuan? Pernah kepikiran? Nama apa yang akan diberikan? Hah? Sudahlah, sekarang bahas ini masih terlalu dini. Ini ngomong apa sih? NAK. Kalian berdua hubungannya sudah baik, sangat bagus. Kapan aku bisa menggendong cucu? Paman tidak keberatan aku menyukai Ying? Dulu aku dan Ibu Ying. Karena salah menikah, kehilangan masa depan yang seharusnya indah. Tragedi ini. Tidak bol terlang pada Ying. Rojamo yang kalian buat adalah makanan terlezat yang pernah kumakan seumur hidup. Aku sangat menghargainya, harap kamu juga begitu. Tapi, Anak muda. Kalau sudah cinta, tidak seru kalau tidak berani mencoba. Tidak asik. aku mengerti. Bagaimana memulainya ya? Langsung ngomong, apa kelihatan kaku? Kak, Ah, Apa ada sesuatu? yang ingin dikatakan ke kakak Ying? aku belum kepikiran, nanti dipikir-pikir dulu. Aduh, biasanya kan kamu tegas banget. Kok urusan perasaan jadi bertele-tele gini sih? Aku ini hati-hati. Aku lihat jelas banget kalau kamu ada. Di mata kakak Ying kuma ada kamu. Ini. Tapi aku takut kalau gagal, nggak bisa berteman lagi. Aduh, aku berani jamin, dia 99,9% suka sama kamu. Jadi nggak usah takut, beranikan diri. Urusan kayak gini kan cowok harus lebih berani, kesempatan gak datang 2 kali. Kalau lewat ya udah. Aku coba deh. Coba apa? Kakakku ada yang mau bilang ke kamu. Sebenarnya, aku juga ada yang mau bilang. Kamu mau bilang apa? Aku suka sama kamu. Apa? Aku bilang aku suka sama kamu. Suka banget, tipe yang suka banget. Terus kamu gimana? Ada nggak sedikit? Sedikit aja? Aku juga suka sama kamu, sejak pertama kali lihat kamu. Kamu itu cerah banget, bikin gak bisa alih pandang. Beneran? Terus kok jarang lihat aku? Aku kira kamu marah. Masa sih? Aku aja gak sempat-sempatnya marah, malah sayang banget. Aku gak berani lihat kamu, soalnya. Kita beda jauh. Kamu anak orang kaya, aku cuma karyawan. Apapun statusmu, aku tetap suka. Aku nggak peduli. Kamu itu cewek terbaik yang pernah aku temui. Terbaik? Terus kamu ingat nggak waktu kecil? Aku ingat teman main waktu kecil. Kenapa? Kamu nggak sadar sama sekali ya? Sadar apa? Aku ini Xiaoqiu. Wu Xiaoqiu. APA, kamu adalah Hu Xiaoqiu? Iya, sejak kembali ke pihak ayah, aku mengganti nama. Ternyata kita sudah kenal sejak lama, tapi Dulu kamu kurus kecil, sekarang. setelah besar, jadi begitu berisi. Kiang R, itu poin pentingnya? Bagiku cukup penting. Rasanya aku lupa sesuatu yang penting. Sekarang tidak ingat. Ah, senang bisa bertemu lagi. Lalu kenapa tidak bilang dari dulu? Menyembunyikan begitu lama. Aku juga ingin tahu. Maaf, aku terlalu banyak pertimbangan. Melewatkan banyak kesempatan untuk berbicara. Pertimbangan APA? Sejak kembali ke keluarga Ren, banyak orang yang berpura-pura baik. Terlalu banyak, orang luar biasa, bahkan saudara darah belum tentu tulus. Aku tidak berani membandingkan, jadi harus mengamati dulu sebentar. Oh, jadi takut kami menjelat? Sama sekali tidak, aku bersumpah, kalau aku berpikir begitu. Aku tidak makin tenang. Aku hanya bercanda. Kak Ingin jangan serius. Bisa tidak kamu berpikir dulu sebelum bicara? Tapi,
Kali ini aku menemukan kalian masih seperti dulu. Setiap ada persahabatan, tidak pernah menjilat. Tentu, kakakku sering bilang, hidup sederhana bahagia. Tidak melakukan apa. Kayak banyak masalah. Iya, sekarang kita bisa dibilang teman kecil. Kedepannya harus bersama setiap hari. Setelah selesai kerja hari ini, kita istirahat sebentar. Baik, Kok rasanya seperti mengerjakan tugas? Mungkin aku lebih santai. banyak sekali orang. Bos Lee, dengar ini hari terakhir kamu berjualan di sini. Lain kali jualan di mana? Bisa kasih tahu dulu? Hei, kalau kamu merasa lokasi ini tidak bagus, aku bisa ganti dengan lokasi yang lebih baik. Tidak. Aku hanya ingin istirahat sebentar. Lain kali di mana? Lain kali saja. Untung aku tahu di mana dia tinggal, mudah dapat info terbaru. Kak, hari ini aku yang pertama sampai. Menunggu 2 jam. Datang begitu awal? Ada niat jahat apa? Mana bisa sejak makan. Masakan kakak, uang dan wanita, semua tidak berarti. Kalau tidak suka, berikan saja padaku. Kamu bukan istriku, ngapain aku kasih hadiah? Orang seperti kamu. Yang tidak punya kemampuan. Siapa yang nikah sama kamu pasti sengsara. Kamu. Aku. Melihat kamu masih saudara abangku, hari ini aku nggak mau ribut. Nggak bisa jawab langsung kabur, mana orangnya? Kamu memang hebat, bisa ngehadepin dia. Kalau bukan karena kamu bilang dia sebenarnya tidak jahat. Udah 800 kali aku usir dia. Roujia mau kamu. Rasanya 100 biji pun nggak bakal cukup buat aku. Ngapain lihat-lihat? Kamu belajar dari abang, perempuan kok. Kayak kau masih wajah. Kamu. Kiang Er, belakang banyak orang. Buang-buang waktu. Roujiamo enak banget ini. Nanti nggak bisa makan lagi. Aku juga mau 5 biji. Andai aku perempuan ya. Mungkin tiap hari bisa makan. Masakin kakak Cheng. Kalau bisa nikah sama dia lebih bagus lagi. Prosesnya simpel, cuma perlu kamu lihat sendiri. Tinggal konfirmasi aja. Oh. Memang perusahaan besar, beda banget sama yang dulu. Dengan skema sekarang, kamu bisa dapat 51% dari laba bersih. Ya tentu, kamu punya hak kontrol penuh, bisa tentukan kebijakan pembagian. Kalau merasa nggak cocok, bisa adakan rapat pemegang saham. Artinya, kalau untung 100 juta, aku bisa dapat lebih dari 50 juta. Nggak ada keberatan, tapi aku lebih suka low profile. Kalau nggak ada hal khusus, aku nggak mau ikut. Juga nggak mau terlalu banyak bergaul dengan orang. Engerti. Kamu kesini ngapain? Mau melamar jadi satpam? Atau Obi? Bukan urusanmu. Waduh ketebak ya? Konten Keselmyo. Udah nggak bisa jalan ya? Jangan asal ngomong, aku nggak ada waktu ngobrol. Belum tahu ya? Aku udah naik jabatan, jadi manajer departemen. Dulu, kalau kamu ikut aku kerja dengan baik. Mungkin bisa jadi supervisor. Dengan kemampuanmu, paling dapat posisi magang. Tidak lebih dari itu. Minggir. Jangan sok jagoan. Suming, aku peringatkan, kalau kau berani menghinaku lagi, jangan salahkan aku. Sayang, percaya tidak, satu kalimat dariku. Bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota ini. Apa ini? Ngapain sih? Apa-apaan ini? Berisik sekali. Pak Yo, tepat sekali Anda datang. Orang ini, buat onar di sini. Dia yang dulu aku ceritakan. Li Cheng. Masalah proyek kemarin karena dia. Yang menghalangi. Jadi kau yang bikin kami. Rugi puluhan juta. Hanya mendengar sepihak, tidak menyelidiki. Malah dipermainkan. Berani-beraninya naik jabatan. Kaisar kurang HR. Jengken merah. Dia emang bawel tapi kemampuan biasa. Mau melamar jadi satpam. Sok jagoan lagi. Cepat pergi. Di sini, apapun yang kau lamar, tidak akan diterima. Perusahaan Shishen tidak menerima sampah. Sampah. Kalian jangan sampai menyesal. Satpam. Usir orang ini. Satpam. Usir dia sekarang. Diam saja. Cepat bertindak. Kalian cuma cabang kecil dari grup ini. Dengan hak apa kalian menyuruh mereka? Sekecil apapun, tetap atasan. Tapi untuk semut seperti kau, cukup jepit jari. Bisa menghancurkanmu. Cukup untuk menghancurkan masa depanmu. Pantasan performa cabang selalu buruk, ternyata karena direktur seperti kau, bukan buta mata, tapi buta hati. Siapa kau? Berani bicara seperti itu padaku?
Dua orang bodoh berkumpul, perusahaan bisa sukses? Pak Q, jangan marah. Aku yang usir dia. Apa yang kalian lakukan? Manajer Y, hari ini kau bersinar sekali. Kau datang. Apakah pemegang saham baru ada? Kami ingin bertemu. Benar ingin bertemu pemegang saham besar? Tentu, soal pemisahan bisnis. Harap pemegang saham perbankan, di rapat pemegang saham. Bicarakan yang baik tentang kami. Sepertinya perlu bertemu. Tapi pemegang saham besar. Lalu, siapa dia? Ini orang asing yang mau melamar jadi satpam di perusahaan kita. Sebelumnya, dia bikin bos Q rugi puluhan juta. Orang kayak gini nggak bisa dipakai. Harus disebarluaskan biar perusahaan di dalam maupun luar industri menolak merekrutnya. Kayaknya kalian benar-benar nggak sadar masalahnya. Perkenalkan, Bapak Lee Chen. Pemegang saham terbesar baru di grup Master Chef kita. APA, beberapa hari lalu masih jualan di pinggir jalan. Mana mungkin? Maaf Direktur Lee, saya terlambat. Nggak apa, pertunjukan baru mulai. Tenang, saya akan laporkan ke rapat pemegang saham. Dan menghukum yang bersalah dengan tegas. Hukuman tegas aja kurang. Pemimpin yang cuma bisa nyalahin orang. Dan gak bisa bedain benar salah cuma bakal jadi bencana buat grup. Kasih tahu HR dan divisi hukum. Audit segera anak perusahaan atas nama Bos Q. Dan Proses Pelepazan. Direktur Lee, saya cuma korban suming. Saya emang salah tapi nggak sampai segitunya. Saya akan pekat ya sekarang, Casey saya kesempitan lagi. Direktur Lee, bohong. Kamu yang nyuruh aku usir orang berbakat. Nggak bisa cuci tangan sendirian. Aku punya bukti dia korupsi, bisa menebus kesalahan. Aku masih punya cicilan rumah, asal jangan dipecat. Aku mau jadi anjing pun nggak apa. Jadi anjingku? Kamu pantas? Aku punya anak perempuan cantik, kalau bol. Jauhkan tangan kotormu. Kamu yang urus. Sayap. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku nggak bakal kayak gini. Jelas-jelas kamu yang ngerusak aku, brengsek. Masih berani ngomong gitu. Buah hinging. Aku nggak tahu kamu lagi mandi, pintunya terbuka. Jadi aku masuk. Aku pergi dulu. Tunggu. Aku butuh bantuanmu. Sudah selesai, masuklah. Kamu, mau aku pura-pura jadi pacarmu buat nemenin kamu? Iya, benar. Tianxin itu keponakan bos ya. Dia ulang tahun, ngajak kami teman-teman perempuannya. Dan pesan khusus harus bawa pacar. Aku. Waktu itu belum selesai ngomong, langsung ganti topik. Aku nggak tahu. Dia mau nggak jadi pacarku. Oh, aku lupa tanya Yinging sebelumnya. Mau tidak mau jadi pacarku? Kalau sekarang bilang. Apa tidak terkesan terburu-buru? Kamu tidak mau? Sama sekali tidak. Asal kamu mau, apapun bisa kulakukan. Hang, Penampilanku hari ini tidak memalukanmu, kan? mana mungkin, sangat tampan. Kamu hanya sibuk mendesak kami untuk punya pacar, tapi kamu sendiri tidak buru-buru. Justru hari ini, yang seharusnya bawa pacar adalah kamu. Aku belum puas bermain, yang jelek-jelek itu tidak kusukai. Ying-Ying. Ayo, Kamu ini, ternyata menyembunyikan pria tampan seperti ini. Kalau bukan karena Tianxin. Kamu masih mau menyimpannya saja? Kalau aku juga akan menyembunyikannya. Halo semuanya. Aku Li Cheng, pacar Rening. Kamu pasti yang berulang tahun hari ini. Siap Yasin, kan? Wah, hari ini lengkap sekali, tapi tidak mengundangku. Siapa itu? orang yang menyebalkan. Di sini tidak menyambut kalian. Wanita ini ternyata karyawan departemen personalia. Tidak hanya sengaja mendekati Yinging, memecah belah hubungan kami, tapi juga merebut pacar orang. Jangan salah paham, Zhang Xiao ITU adalah putra pemegang saham grup Xishan, paman Ren sebelumnya. Memaksa memperkenalkannya pada Ying-Ying, tapi dia menolak. Pemegang saham? Mungkin dia enggak. 10% saham, Zhang Yajun? Zhang Xiao juga teman kalian? Aku tenangannya, kenapa tidak boleh datang? Kamu. Pergi. Cepat sekali sudah punya target baru. Kenal? Orang biasa seperti itu tidak pantas kenal denganku. Setelah kau tinggalkan, seleramu semakin buruk. Sampai mengincar karyawan biasa.
Tunggu. Postur dan wajahnya lumayan, jangan-jangan dibayar, model pria? Begitu kesepian, satu saja tidak cukup, ya? Berani-beraninya menyentuhku. Kamu hanya melihatnya memukulku. Bocah sialan, mau mati? Awalnya aku punya prinsip tidak memukul wanita. Tapi kau yang tidak tahu terima kasih ini bahkan tidak pantas disebut manusia. Bagus katanya. Kamu masih laki-laki nggak sih? Tahu nggak siapa bapakku? Percaya nggak kalau dia cuma butuh satu kata? Buat bikin kamu nggak bisa makan enak lagi? Oh ya? Ayo tunjukkan padaku. Kasih tahu Sang Yajun. Kalau anaknya mau bikin aku nggak bisa makan enak lagi. Berani-beraninya sebut nama bapakku langsung. Hila. Waduh, gimana sih? Romani karenanya, nengkingat hamek yang saham utama baru? Nggak mau hidup lagi ya? Kamu pemegang saham utama baru grup Raja Makanan? Semuanya salah dia, nggak ada hubungannya denganku. Mau dipukul seperti apa juga boleh. Kok bisa begini? Kamu kelihatannya baru 20-an tahun. Gimana caranya bisa jadi pemegang saham utama baru? Maaf, nggak bisa kasih tahu. Wah, misterius banget. Jangan-jangan pakai cara yang nggak biasa ya? Aduh, jangan maksa kaceng deh. Aku jamin, dia pasti nggak melanggar aturan. Tianxin, kamu harusnya tahu dia. Dia itu pedagang kaki lima yang sering disebut bos ya. Ahli bikin mie seafood dan raw jamo, Bos Lee. Tapi aku jarang ketemu bos ya. Jadi nggak kenal. Wah, astaga. Ternyata Bos Lee kurus banget. Kukira dia gemuk. Enak banget ya. Mie seafood aku nggak tahu. Tapi raw jamonya enak banget, sampai sekarang masih kepikiran. Kalau gitu, aku buatkan mie seafood, cobain deh. Mudah banget, Masakannya bisa enak nggak ya? Nggak apa-apa, kalau nggak enak. ya putus aja. Mie seafood datang. Wah, wanginya enak banget. Astaga, mie-nya segar banget. Mie-nya kenyal dan penuh kuah, benar-benar nikmat. Eyo. Wah, mie seafood bisa seenak ini? Selama ini aku makan apa sih? Kok nggak dimakan? Mau disuapin? Jahat. Muda-muda udah jago masak, dari kecil belajar ya? Aku cuma belajar setengah tahun. Setengah tahun? Berarti kamu jenius langka dong? Pasti punya banyak rahasia. Terima murid nggak? Aku gimana? Jadi murid sih nggak seru. Mending kita ikut Ying-Ying. Nikah sama dia aja. Bagus tuh. Jangan, dia milikku. Baiklah, dia milikmu saja. Kapan rencananya menikah? Kapan punya anak? Tianxin, kamu jahat. Kapanpun mau punya anak, terserah. Aku ikut kamu. Kamu milikku saja. Siapapun tidak boleh merebut. Tak ada yang merebut, ayo masuk dulu. Aku tidak mau, aku tidak masuk. Kecuali kamu gendong aku. Wangi banget, enak banget. Kalau kamu terus begini, aku tidak bisa menahan diri. Dasar sialan, bikin aku kehilangan pekerjaan. Tapi kamu malah santai saja. Aku masak bubur dulu, nanti kembali. Kamu mau kemana? Jangan pergi. Masak bubur dulu, nanti kembali. Baiklah. Aku tidak mau baik. Aku mau kamu. Kalau begitu aku temani kamu sebentar, lepaskan dulu. Tidak mau lepas. Wanita yang habis minum memang beda. Apa yang beda dariku? Lebih cantik. Kamu suka? Suka. Aku juga. Kalian berdua. Kamu tidak punya rasa setia kawan. Aku dan Ying saling suka, jadi pacar. Ini hal yang wajar. Mengalir saja. Omong kosong. Kak, apa maksudmu? Katanya kalian belum ada apa-apa. Ini bilam ada apa. Kalian berdua. Setiap hari saling pandang, jujur saja, apakah kalian berdua sudah lama bersama, hanya menyembunyikan dariku? Oh tidak.
Tidak, baru kemarin malam. Aku yang mulai. Oh, bukan salahku. Salahku. Masih mau ambil alih kesalahan, bau asam cinta. Kamu hanya iri karena tidak dapat. Mulai sekarang ini adalah kakak kamu. Hormati dia. Oh, tidak perlu. Seperti biasa saja. Sudah punya istri, lupa adik. Masa sih? Kamu kan adik yang paling aku sayang. Aku juga akan lebih menyayangimu. Kamu ngomong sama aku? Mata kalian berdua kayak mau nyambung. Kami baru saja mulai pacaran. Sudah deh. Kalian berdua adalah orang yang paling penting bagiku. Sekarang kalian sudah bersama. Harus saling memperlakukan dengan baik, ngerti? Emang perlu dikasih tahu? Aku akan melakukannya. Kak Cheng juga. Kebetulan aku mau ujian, rencananya mau tinggal di kampus. Ah, berapa lama? 2 minggu. Nggak mau jadi lampu merah buat kalian berdua. Kalau gitu, kamu harus hati-hati ya. Nanti kakak akan menyemangatimu. Pak Li, benar-benar nggak perlu aku antar? Nggak usah, dadah. Bos Lee, ternyata kamu. Nona Sia, kok kamu di sini? Ada urusan di sekitar sini. Ada minat minum kopi? Ini nggak ada, kita nggak perlu. Bertemu berduaan. Kalau dia yang menyuruhku mencarimu? Aku dan ingin, siapa yang lebih menarik? Kalian berdua baik, tapi buat aku. Ini yang terbaik. Kalau nggak ada urusan lain, aku duluan ya. Jangan buru-buru. Pembicaraannya belum selesai. Kamu duduk. Harta keluarga Sia lebih banyak dari keluarga Ren. Dan aku lulusan universitas ternama, punya 2 gelar doktor. Terus, Bersama aku, kamu bisa dapat lebih banyak. aku bisa dapatkan apa yang aku mau dengan usahaku sendiri. Kenapa? Nggak boleh mikir aja? Iya, mikir aja nggak boleh. Istri teman jangan diganggu. Pepatah ini juga berlaku. Untuk wanita juga. Kalau gitu kita, diam-diam aja. Aku janji nggak akan kasih tahu dia. Kamu anggap aku orang apa? Barang-barang sudah dibeli semua. Tapi Tianxin tidak terlihat. Kak Cheng tidak akan mengkhianatiku. Tianxin juga. Tapi bagaimana jika... Bagaimana Yinging bisa punya teman seperti kamu? Selamat, kamu lulus ujian. Untuk mencegah kejadian seperti Zhang Xiao terulang lagi, aku terpaksa melakukan ini. Kamu benar-benar mengujiku. Tentu saja. Sedang merekam. Aku sudah kenal Tianxin bertahun-tahun. Dia tidak akan mengkhianatiku. Apalagi Kak Cheng. Pasti ada kesalahpahaman. Ah. Zhengan Lori. Hei, Li Cheng itu. Ren Ying dibawa orang. apa katamu? Di situ, itu, mal di sebelah rumah kita. Cepat ke sini. Kirim alamatnya. Kau gunakan semua sumber daya. Cari Renning sekarang juga. Kalian siapa? Ingat baik-baik. Dalangnya adalah Li Cheng, berani mempermalukan bos besar. Dia harus membayarnya, yaitu... Ini setidaknya bisa memeras ratusan ribu. Minimal puluhan juta, aduh. Kak Cheng sangat pintar. Kalian tidak akan berhasil. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku bunuh diri di depanmu. Ah, Siapa? Siapa yang memukulku? Ah. Bagaimana kau bisa menemukan tempat ini? Kak Cheng. Ambil senjata, bunuh dia. Serang dia.
Kak, Aku Banakau. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa? Aku pikir tidak akan bertemu lagi. Ah, sakit sekali. Kamu ada API? Ada. tangkap mereka. Pergi. Kalian baik-baik saja? Baik-baik saja. Wajib dia. Aduh, kakiku. Bawa semua turun, biarkan mereka membusuk di penjara. Mengerti? Ayo, jangan macam-macam. Masih sangat sakit. Ya, sangat sakit. Tanganku juga sakit, tidak ada tenaga. Aduh, Kamu kan sakit kaki, bukan sakit tangan. kasih aku makan pakai mulut, kalau pakai mulut aku nggak sakit lagi. Kamu. Baiklah. Benarkah? Ah, aduh, sakit nih. Sudah seminggu masih pura-pura ya? Ah, Tiang ya. Dia marah. You can begitu. Sakit sekali, kamu tidak boleh menyuduhku. Kakak, dia sudah membantumu. Jangan terlalu kasar. Ah, Sudahlah, yang penting mereka senang. Kakak ipar benar, kakak ipar yang paling sayang aku. JJ Mingming itu kakak iparku, bukan kakak iparmu. Ah, aku hanya patuh pada kakak Cheng. Bukankah itu berarti kakak iparku? lihatlah dirimu. Ternyata kakak melihat adik ipar seperti ini ya. Adik ipar? Dia? Jangan pedulikan mereka dulu. Kapan kita bertunangan? Terserah kamu. Benar-benar? Pura-pura? Hang. 10 detik lagi, tugas keempat akan dibagikan. 10 detik.